Nomor 144 silakan menuju loket 2 untuk memproses pendaftaran pernikahan Anda. Kakak, mereka tidak akan muncul. Si Ruo-Ruo, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu melihat itu? Hanya dengan jentikan jariku. Si Ruo-Ruo, putri pengurus rumah tangga keluarga Lee. Aku bisa membuat mereka mencampakkanmu. Sebagai seorang wanita, kamu benar-benar gagal. Dengan kasih sayang saudara-saudaraku, sedikit kedinginan, mudah untuk diatasi. Wang Musik, tuan muda keluarga Wang. Terburu-buru untuk menikah. Bisakah kamu mempertimbangkan saya sebagai gantinya? Oke, saya setuju. Saya nomor 144. Ayo menikah. Baiklah. Saya tidak percaya baru saja menikah dengan orang asing yang baru saya temui sekali. Boleh saya tanya, kapan pernikahannya akan diadakan? Saya sedikit terburu-buru. Setengah? Dalam setengah bulan, beri saya sedikit waktu untuk bersiap. Baiklah. Kamu tidak perlu khawatir tentang persiapan pernikahannya. Tuan Wen, jet pribadi Anda sudah siap, itu bisa lepas landas kapan saja. Bagus, saya mengerti. Maaf, saya ada urusan. Saya harus pergi ke luar negeri untuk suatu perjalanan. Jangan khawatir, saya pasti akan kembali sebelum pernikahan. Baiklah. Lin Hoi, putra kedua keluarga Lee. Lin Chengxuan, putra sulung keluarga Lee. Lin Jingtong, putra ketiga keluarga Lee. Ruo-Ruo Demam, kami sibuk merawatnya. Kamu masih belum memutuskan siapa yang akan dipilihkan, karena kamu melewatkan kesempatannya. Bagaimana kalau menunggu sampai tahun depan? Lupakan tahun depan, mari kita tunggu beberapa tahun lagi untuk memberinya waktu memikirkannya. Tidak perlu. Saya tidak memilih. Karena saya sudah menikah. Bahkan kecemburuan pun harus ada batasnya. Kamu bahkan memalsukan surat nikah. Apakah kamu sebegitu tidak dewasanya? Ruo-Ruo menyelamatkan hidup kami. Kami hanya peduli untuk merawatnya. Hanya sedikit. Satu-satunya orang yang kami cintai adalah kamu. Bisakah kamu mencoba untuk lebih masuk akal? Semua orang tahu kamu milik keluarga Lin. Di seluruh Yunchen, siapa yang berani menikahimu? Kamu. Meskipun kamu merobek surat nikah, pernikahan itu tetap ada. Dalam setengah bulan, kamu dipersilakan untuk menghadiri pernikahan saya. Permainan jual mahal, terlalu sering dimainkan, tidak lagi menyenangkan. Saya tidak sedang bermain-main. Tentu-tentu, kamu tidak sedang bermain game. Kamu sebenarnya sudah belajar berbohong kepada kami. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa lolos dalam setengah bulan. Ruo-Ruo memanggil. Ruo-Ruo, Kakak Chengxuan, Kakak Haoyu, Kakak Jingtong. Kemana kalian pergi? Aku merasa sangat tidak enak badan. Jangan takut Ruo-Ruo. Kami akan segera berada di sana bersamamu. Ruo-Ruo jangan terburu-buru. Kami akan segera kembali. Ruo-Ruo jadilah gadis yang baik. Kamu. Setelah kecelakaan mobil itu, hati mereka perlahan beralih kepada si Ruo-Ruo. Ruo-Ruo terkilir pergelangan kakinya. Cari jalanmu sendiri untuk pulang. Saya. Si Ruo-Ruo hanya terkilir pergelangan kakinya, tapi mereka pergi dengan terburu-buru, meninggalkan saya sendirian. Di tempat antah berantah, tidak ada seorang pun yang terlihat. Kakak kedua sepertinya, saya demam. Bisa antar saya ke rumah sakit. Kemarin kamu baik-baik saja bukan? Haoyu cepatlah. Ruo-Ruo sedang menunggu untuk pergi ke taman hiburan. Minumlah banyak air.
Ruo baru saja menyebutkan, dia ingin pergi ke taman hiburan. Mereka rela meninggalkan saya saat saya demam 40 derajat. Tolong aku. Tolong aku. Ruo. Si Ruo dan saya jatuh ke air pada saat yang sama, dan mereka memilih untuk menyelamatkannya. Sekarang, pertunangan ini batal. Kemarilah biar saya lihat. Bagaimana kamu bisa terluka separah ini? Segera panggil 120. Baik. Lukanya sudah diperban. Hati-hati, jangan sampai terkena air. Terima kasih. King Ning, kami baru saja memeriksa rekaman pengawasan. Bibi Liu benar-benar melakukannya dengan sengaja. Tapi jangan khawatir, saya pasti akan membuat mereka memberikan penjelasan kepada Anda. Saya akan membuat mereka melihat dengan jelas sifat asli si Ruo. Kamu anak yang baik. Jangan pernah mengatakan hal-hal seperti menikah karena dendam lagi. Paman Bibi, saya tidak berbicara karena kesal. Saya benar-benar sudah menikah. Liontin Giok ini adalah pusaka keluarga Lin untuk calon menantu mereka. Paman dan Bibi sebaiknya mengambilnya kembali. Dan kartu ini adalah uang yang saya tabung selama bertahun-tahun ini. Anggap saja ini membalas budi karena telah membesarkan saya. Kenapa kamu seperti ini, Nak? Mungkinkah bahwa kamu benar-benar sudah menikah? Itu karena ketiga putra kami yang tidak memiliki keberuntungan. Kami minta maaf. Tinggal 3 hari menuju pernikahan. Di lelang ini ada barang peninggalan orang tua saya. Saya harus memenangkannya. Ruo, jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka nanti, angkat saja tanganmu. Malam ini, yang aku inginkan hanyalah membuatmu bahagia. Kakak Haoyu, kamu sangat baik padaku. 3 tokoh besar keluarga Lin memang sangat baik kepada si Ruo. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Menolak burung Phoenix yang asli, hanya untuk memanjakan putri pengurus rumah tangga. Reputasi keluarga Lin telah hancur total olehnya. Siapa yang menyangka? Dulu, mereka sangat mengabdi pada Shen Qingning. Semua orang mengira Shen Qingning ditakdirkan untuk menjadi nyonya muda keluarga Lin. Hadirin sekalian, barang lelang berikutnya berasal dari dinasti Tang dan Song. Itu di sana, tanda cinta orang tua saya. Akhirnya, saya menemukannya. Harga pembuka adalah 5 juta. Kami akan segera memulai penawaran. 5,5 juta. 6 juta. 7 juta. Sepertinya, Shen Qingning terlalu terpaku pada Liontin Giok ini. Liontin ini sungguh indah. Aku penasaran bagaimana jadinya jika aku memakainya. Aku akan membelikannya untukmu. 10 juta. 15 juta. 20 juta. Penawaran telah mencapai 20 juta. 25 juta. 30 juta. 30 juta. Tuan Lin Jingtong. Penawarannya sekarang 30 juta. Ada tawaran lain. Mereka tahu betul apa arti Liontin ini bagi saya, tapi mereka masih. Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku sangat tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melindungi kenang-kenangan kalian. Qingning, jangan sedih. Aku sudah meminta seseorang untuk menggambar Liontin itu untukmu. Kita akan mencarinya bersama-sama. Kita pasti akan menemukannya. Berapapun biayanya, aku akan membantumu menemukannya. Terima kasih kalian berdua. Tidak, Liontin itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. The film was Siang, Wak. translated and narrated by M. Bukankah kamu bilang sebelumnya bahwa seseorang ingin membeli harapan dengan harga tinggi? Bukankah kamu bilang itu barang yang tidak untuk dijual, yang akan kamu berikan kepada tunanganmu? Jual saja. Dia toh tidak peduli. Itu seharusnya sudah cukup. 30 juta sekali. 50 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi. Kak Kenshuan, apakah Shen Qingning punya dendam padaku? Dia selalu mengincarku. Semuanya. Aku ingin mengambil seluruh kontraknya. Ya ampun, ambil seluruh kontraknya. Tuan Lin sangat mendominasi. Kak Kenshuan, Liontin Giok ini kamu menangkan di lalang untukku ini sangat berarti bagiku. Aku ingin kakak secara pribadi memakaikannya untukku. Kakak,
Bisakah kakak memberiku kehormatan untuk memakaikan liontin itu pada si Ruo-Ruo? Kakak, aku juga ingin memakaikan liontin itu pada si Ruo-Ruo. Jadi janji-janji yang dibuat di masa lalu, tidak lebih dari sebuah lelucon. Maafkan aku, bagaimana bisa aku memecahkannya? Si Ruo-Ruo, saya mohon tolong biarkan saya memiliki serpihan-serpihan ini. Mereka mungkin tidak penting. Bagimu, berapa yang harus saya bayar untuk mendapatkannya? Saya akan membayar berapapun yang diperlukan. Kak Qingning. Terima kasih. Pecahan-pecahan ini, aku sangat menyukainya. Terima kasih sudah memungutnya untukku. Ruo-Ruo, aku memohon padamu, tolong kembalikan liontin giok itu padaku. Maukah kamu? Itu satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Baiklah, ini... Tidak. Shen Qingning, penampilanmu saat ini seperti anjing jatuh ke air mengibas ekor minta tolong. Shen Qingning, apa yang kamu lakukan di kolam itu? Keluar sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mencari liontin giok yang dihancurkan dan dibuang oleh kekasihmu. Itu adalah kenang-kenangan dari orang tuaku. Sebuah kenang-kenangan. Maafkan aku, Qingning. Aku tidak tahu bahwa itu adalah kenang-kenangan dari orang tuamu. Aku hanya lupa sejenak. Kamu akan masuk anginnya jika terus begini. Biar aku antarkan kamu pulang. Aku akan siapkan air hangat untukmu. Dan, berapa kali harus kukatakan padamu, si Ruo-Ruo bukan kekasih kami. Hanya kamu yang ada di hati kami. Hanya aku? Jika hanya ada aku di hati kalian, kenapa menunggu? Di kantor catatan sipil seharian, hanya memiliki aku. Saat aku, demam tinggi 40 derajat, membawa si Ruo-Ruo ke taman hiburan. Jika hanya memiliki aku, bagaimana bisa seperti ini? Saat sup panas disiramkan, kamu sekali lagi melindungi si Ruo-Ruo tanpa berpikir panjang. Jika hanya memiliki aku, bagaimana bisa kamu membiarkan perilaku si Ruo-Ruo yang secara gegabah merusak gaunku dan menghancurkan liontin giokku? Tidakkah kamu melihat bahwa itu konyol? Ibu. Ayah. Maafkan aku. Aku gagal melindungi kenang-kenangan kalian. Siapa dia? Kenapa dia memeluk Qingning? Jangan takut, saya di sini. Kamu, Kepalaku sakit sekali. si Ruo-Ruo, ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Itu adalah kamu. Kamu sudah kembali. Baru beberapa hari sejak saya pergi. Kamu The baik-baik film saja was sebelumnya bukan? translated Bagaimana and kamu bisa berakhir narrated seperti by ini? M-Media. Sudahlah, aku tidak ingin membicarakannya. Aku tidak akan memaksamu. Lepaskan pakaianmu cepat. Aku akan melakukannya sendiri. Ada apa? Apa kamu malu? Kita sudah menerima surat nikah kita. Kita akan segera menikah. Kamu malu sekarang? Ya. Bagaimana dengan malam pertama kita? Istriku. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Pergilah mandi, dan hangatkan dirimu. Saya akan membersihkan diri dulu. Aku akan pergi bekerja. Qingning, mulai sekarang aku akan selalu melindungimu. Ini luar biasa, ini luar biasa.
Itu luar biasa. Aku berhasil masuk. Selamat atas keberhasilanmu masuk Universitas Qingning. Terima kasih. Buka matamu. Bagaimana kamu tahu? Aku menyukai gelang ini. Mulai sekarang, biarkan gelang ini menggantikan posisimu dan tetap berada di sisiku. Terima kasih. Jintom. Qingning, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu. Kenapa kamu membakar barang-barang ini? Sudah kubilang sebelumnya, aku akan menikah. Aku takut suamiku akan salah paham dengan hal-hal ini. Suami. Maksudmu bukan aktor yang memelukmu itu kan? Qingning. Aku tahu. Kamu masih marah soal Yontin Giok itu. Lihat, kami sudah mencari ke seluruh kota hanya untuk menemukanmu yang serupa. Bisakah kamu berhenti marah? Tidak perlu. Ini bukan kenang-kenangan orang tuaku. Lagi pula, ini adalah urusan pribadiku. Jadi tidak perlu bagi Lin bersaudara untuk merepotkan diri. Qingning, cukup. Kamu hanya bersikap seperti ini untuk membalas kami. Sampai sejauh ini, berapa lama lagi kamu akan terus begini? Bertingkah. Aku tidak bertingkah. Besok siang adalah pernikahanku. Aku mengundang Lin Jingtong, Lin Chengxuan, dan Lin Haoyu untuk datang menyaksikannya. Qingning. Dia tidak mungkin serius kan? Bagaimana bisa dia? Dia sangat menyayangi kita. Kenapa dia mau menikah dengan orang lain? Benar. Dia pasti mencoba menakut-nakuti kita lagi. Hari pernikahan. Apakah ini terlihat bagus? Indah sekali. Itu terlihat bagus. Qingning, jika kamu tidak baik-baik saja di sana, ingatlah untuk kembali kepada kami. Berhenti di situ. Hari ini adalah pernikahan Qingning. Kamu mau kemana? Ibu dan ayah, satu hal jika Qingning bertindak gila. Tapi kalian benar-benar mempercayai omong kosongnya. Apa maksudmu dengan bertindak gila? Qingning benar-benar akan menikah. Apa kamu tidak melihatnya? Kami melihatnya. Gaun ini sama sekali tidak terlihat murah. Shen Qingning, jika kamu ingin bermain-main, kami akan meladenimu. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang datang menjemputmu hari ini. Sudah jam 12. Ada apa? Itu aktor pilihanmu. Kenapa dia tidak datang menjemputmu? Lepaskan gaun pengantin itu sekarang. Berhenti berakting. Shen Qingning, kamu melakukan semua sandiwara ini hanya karena kami bertiga tidak pergi ke kantor catatan sipil. Bersamamu bukan? Kami bertiga bisa pergi sekarang juga. Pilih salah satu. Kamu. Ruru. Kak Kenshuan, ibuku mengalami kecelakaan mobil. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jika aku kehilangan ibu, aku tidak akan sanggup melaluinya. Kecelakaan mobil. Jangan panik. Kami akan segera ke sana. Berhenti. Hari ini adalah hari istimewa bagi Qingning. Jika kamu tidak ada di sini hari ini, kamu pasti akan menyesal di masa depan. Ibu ayah, Qingning adalah milik kami. Siapa yang berani mengambilnya, jangan berani-berani terus mengikuti sandiwaranya. Setelah kita membereskan situasi Ruo-Ruo, kami tentu akan kembali untuk menikahinya. Kalian semua. Kamu akan menyesali ini. Kamu pasti akan menyesal di masa depan. Nona Qingning. Saya sangat menyesal. Saya terlambat. Lalu lintas agak padat. Tidak apa-apa. Kamu harus bahagia. Aku akan. Tolong.
Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Sakit sekali. Bagaimana ini mungkin? Sakit sekali. Ibu, jika terjadi sesuatu padamu, aku juga tidak akan mau hidup lagi. Ruo-Ruo, tidak apa-apa. Bibi Liu akan baik-baik saja. Pergi. Sakit sekali. Sakit sekali. Ibu, jangan khawatir. Kami akan tetap bersamamu. Dokter, jangan pedulikan biaya. Dapatkan tim paling profesional. Kesini untukku segera. Sakit sekali. Kingin. Maukah kamu menikah denganku? Aku setuju. Ibu-ibu harus kuat. Ruo-Ruo jangan khawatir. Kami ada di sini. Bibi Liu akan baik-baik saja. Ada apa dengan kalian semua? Aku merasa telah kehilangan sesuatu yang penting. Kingning. Paman Bibi. Kenapa kalian ada di sini? Meskipun kamu tidak menjadi menantu keluarga Lin kami, di dalam hati Paman Lin dan hatiku, kami sudah lama menganggapmu sebagai putri kami sendiri. Semoga tanda kedamaian ini, di hari-hari mendatang, menjagamu tetap aman dan sehat, dan selamanya bahagia. Kami akan Kingin. Ayo pergi. Ponsel Shen Qingling masih tidak bisa dihubungi. Ponsel orang tuaku juga tidak bisa dihubungi. Tadi di persimpangan. Sepertinya aku melihat Shen Qingling di dalam mobil pengantin. Kenapa tidak bilang dari tadi? Jingtong. Mau kemana kamu? Bisakah kamu tetap bersamaku sedikit lebih lama? Si Ruo-Ruo, kakak-kakakmu ada di sini bersamamu. Ada sesuatu yang harus aku urus. Aku pergi sekarang. Si Ruo-Ruo, Bibi Liu sudah keluar dari bahaya. Aku ada urusan di kantor. Aku juga akan pergi. Si Ruo-Ruo, ada urusan yang harus aku selesaikan. Aku akan kembali menemanimu setelah selesai. Ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa mereka semua begitu sibuk? Tidak apa-apa. Hao Yu, meskipun aku sendirian, semuanya baik-baik saja. Aku mengerti, tapi Baguslah, kalau kamu mengerti. sakit sekali. Sakit sekali. Cukup. Mereka semua sudah pergi jauh. Bukankah kita bilang bahwa kita harus menahan ketiga saudara itu di sini hari ini? Siapa yang tahu apakah Shen Qingling ini benar-benar akan menikah atau hanya bersandiwara? Jika itu pernikahan sungguhan, mereka tetap tidak akan bisa mengejarnya. Jika itu palsu, maka itu jauh lebih baik. Kalau Shen Qingling berani memperlakukan mereka begin, hubungan mereka pasti akan hancur cepat atau lambat. Saat itu tiba. Ketiga pria itu. Bukankah itu pilihanku? Tepat sekali. Semuanya berjalan sempurna. Aku tidak perlu tinggal di sini berpura-pura dan menderita seperti ini. Mustahil. Shen Qingling tidak akan pernah menikah. Shen Qingling. Keluar. Shen Qingling. Shen Qingling. Di mana kamu? Bukankah itu hanya pernikahan? Aku akan mengambil kartu identitasku sekarang dan pergi mendaftarkan pernikahan kita. Kami tidak akan menunggu lebih lama lagi. Ayo pergi sekarang. Ibu Ayah,
Apakah kalian menyembunyikan Shen Qingning hanya untuk membuat kami menyesal? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Berhenti memanjakan Shen Qingning. Dia ingin menikahi seseorang. Ini saatnya untuk mendapatkan jawaban, bukan? Bodoh. Ayah, kalian sudah memukul kami. Kalian harus memberitahu kami di mana dia sekarang. Kamu sangat ingin tahu di mana Shen Qingning beradakan. Kalau begitu, kenapa tidak? Pergi dan lihat sendiri. Ibu Ayam, kalian pasti berbohong pada kami kan? Kalian pasti baru saja menyewa aktor Shen Qingning. Dia sudah keterlaluan. Shen Qingning paling mencintai kami. Tidak mungkin dia menikah dengan orang lain. Aku juga tidak percaya Shen Qingning akan menikah. Ayo kita cari dia sekarang. Ayo pergi. Suamiku. Mereka sangat terobsesi dengan Shen Qingning. Aku benar-benar takut. Hal gila apa yang mungkin mereka lakukan? Qingning akhirnya berhasil menemukan kebahagiaannya sendiri. Mereka pada akhirnya akan membayar harga atas kebodohan dan kesombongan mereka. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Identitas suami Qingning juga tidak sederhana. Di perjamuan hari ini, kamu lihat sendiri. Itu semua adalah orang-orang besar yang hanya muncul di televisi. Kita akan terbagi menjadi 3 kelompok dan tetap berkomunikasi lewat telepon. Qingning. Qingning. Apakah kalian semua di sini untuk menghadiri pernikahan? Upacaranya sudah selesai. Mengenai jamuan makan malam, itu diadakan di perkebunan pribadi. Betapa megahnya. Apakah ini tempat di mana kamu bisa membayar untuk berakting? Aku tidak tahu. Ayo pergi. Ayo masuk dan lihat. Minggir. Tua, ini adalah kediaman pribadi. Tamu yang tidak diundang tidak diizinkan masuk. Minggir. Tidak ada tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Kulin Jingtong. Tenanglah. Ini, bolehkah saya bertanya, siapa pemilik tempat ini? Bisakah Anda memberitahu kami? Kami hanya ingin masuk dan mencari seseorang. Pemilik kediaman ini bernama Wang. Tempat ini tidak menerima orang luar. Dan ini bukan tempat bagimu untuk mencari seseorang. Silakan pergi. Won. Mungkinkah itu miliarder Won? Apa yang kamu pikirkan? Miliarder seperti Wang sempat tampil di pertunjukan kecilnya. Menurut pendapatku, paling-paling mereka hanya kerabat, keluarga Wang. Terlepas dari itu, siapapun yang bisa mengadakan pernikahan di sini, pasti tidak sedang berakting. Sepertinya, Qingning benar-benar sudah menikah. Setengah bulan yang lalu, dia benar-benar mendaftarkan pernikahannya. Mengapa Qingning menikahi pria lain? Dan pria yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Apakah kami tidak memperlakukannya dengan cukup baik? Tidak. Aku ingin menemukannya dan bertanya dengan jelas. Lepaskan aku. Aku ingin menemukannya dan bertanya dengan jelas. Biarkan mereka masuk. The film was translated Lepaskan aku. and narrated by M Media. Qingning. Aku tidak memilih lagi. Karena aku sudah menikah. Aku sudah bersiap untuk menikah dengan orang lain. Pernikahan akan diadakan dalam setengah bulan. Ini adalah cincin pernikahan yang diberikan pengantin pria padaku. Aku sangat menyukainya. Karena kamu juga tidak menikah, bisakah kamu memberikan yang ini padaku? Aku sudah katakan, kami akan segera menikah. Ini gaun pengantinku. Memberikannya padamu. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Lepaskan sekarang juga. Aku sudah katakan, dalam 10 hari, aku akan meninggalkan keluarga Lin sepenuhnya. Mulai sekarang, aku tidak akan memiliki hubungan lagi dengan kalian semua. Sekarang, keluar dari kamarku segera. Jadi Qingning telah
memberikan jawabannya sejak awal. Tapi kami terlalu keras kepala. Dan kepala batu. Kakak kedua, aku tidak akan pernah menjadi pengecut. Seperti kalian berdua, Qingning adalah milik kami. Dia benar-benar milik kami. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dari kami. Apa? Ada masalah? Bajingan kamu. Aku akhirnya melihat. Seperti apa didikan keluarga Lin itu. Kamu, Tuan Wan, kami datang ke sini hanya untuk mencari Qingning. Dia bertindak impulsif, dan kami harap Anda bisa mengembalikannya kepada kami. Tuan Wan, seseorang seperti Anda memiliki banyak orang di sekitar Anda. Tapi bagi kami benar-benar tidak bisa hidup tanpa Qingning. Kode etik keluarga Wang. Dalam hidup seseorang hanya boleh menikah satu kali. Kami tidak akan pernah melakukan apapun, atau terlibat dalam urusan apapun, yang melampaui batas. Qingning sudah dewasa. Saat dia menikah denganku, dia dalam keadaan sadar sepenuhnya. Dia mencintaiku, dan aku mencintainya. Lagi pula, kamu juga belum tentu membutuhkannya. Kak Kengshuan, Kak Haoyu, Kak Jingtong. Semoga aku tidak mengganggu kalian. Ruo, kenapa kamu ada di sini? Aku mengkhawatirkan kalian semua. Benarkah? Kak Qingning sudah menikah. Dia sangat tampan. Bagaimana bisa Shen Qingning, setelah dicampakkan, masih bisa mendapatkan pria yang luar biasa? Ruo, kembalilah dan jaga bibi Li. Suamiku. Untuk berpikir dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kamu sudah bekerja sangat keras tadi malam. Kenapa tidak tidur lebih lama? Kami jelas adalah orang-orang terdekatmu, tapi dia malah melakukan hal-hal yang paling intim dengan orang lain. Qingning, ceraikan dia, dan pulanglah bersama kami. Aku bisa berpura-pura. Tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Kami bertiga. Siapa yang kamu pilih? Supnya sudah datang. Hati-hati. Ada apa denganmu? Kalian bertiga. Aku tidak memilih satupun dari kalian. Kalian sudah melihatnya sendiri sekarang. Aku sudah menikah. Aku tidak bercanda dengan kalian. Juga tidak sedang bermain-main. Aku tidak akan kembali bersama kalian. Aku sudah menikah dengan orang lain. Dan di masa depanku, tidak akan ada tempat untuk kalian. Kenapa? Kenapa tidak memilih? Menurutku, aku sudah membuat diriku sangat jelas. Bukankah dulu kamu menyukai salah satu dari kami? Suka? Apakah itu sesuatu yang bisa dilepaskan dengan begitu mudah? Tapi kami sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Itu tidak masalah lagi. Berhenti mengatakan kamu mencintaiku. Akui saja. Kamu hanya menolak untuk melepaskan. Kamu memiliki orang lain di sisimu sekarang. Kebetulan. Aku juga begitu. Masa depan kita akan sama-sama lebih baik, bukan? Kakak-kakak. Adik, ayo kita main bola bersama. Jangan panggil dia adik. Dia adalah adikku, bukan adikmu. Itu tidak benar. Dia adalah adik Jingtong. Baiklah. Berhenti bertengkar. Mulai sekarang jangan panggil aku adik lagi. Panggil aku langsung dengan namaku. Nama adalah hal yang paling unik. Mulai sekarang aku juga akan memanggil kalian dengan nama kalian. Kengshuan, Haoyu, Jingtong. Setiap nama kalian di dalam hatiku adalah satu-satunya. Bukan itu masalahnya. Bukan berarti kami terlalu terobsesi. Sudah berkali-kali kami katakan, berulang kali, bahwa kami sungguh mencintaimu. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak. Biarlah. Kakak tertua Kengshuan, kakak kedua Haoyu, kakak ketiga Jingtong. Mari kita pulang.
Qingning. Aku harap di masa depan, kamu tidak akan memaksakan diri. Kalau ada masalah bilang padaku. Aku akan selalu ada untukmu. Selamanya. Tidak ada yang bisa menjamin selamanya. Kakak-kakakku tidak bisa melakukannya, dan aku pun tidak bisa. Tapi yang bisa kujamin adalah ketika kita berpisah. Kita akan tetap mencoba untuk saling mencintai. Tuan Nyonya, sarapan sudah siap. Qingning. Ayo pergi. Ayo makan dulu. Aku sangat The iri film pada was Nona Shen. translated Menikahi and Tuan Wang. narrated by Dia M menghemat Media. usaha 3 generasi dibanding orang lain. Jika itu aku rela meninggalkan orang tua asuhku untuk menikah dengan keluarga kaya. Tidak semudah itu untuk menjadi istri orang kaya. Belum pernahkah kamu menonton dramanya? Sebelum kamu menikah dengan keluarga kaya, kamu harus menandatangani perjanjian. Jika kamu bercerai, kamu pergi tanpa membawa apapun. Aku bertanya-tanya apa yang Tuan Wang lihat dalam dirinya. Jelas itu karena wajahnya. Wajah Nona Shen itu sangat familiar. Di kalangan orang kaya ini, tidak ada yang namanya cinta sejati. Cukup berhenti bicara dan kembali bekerja. Mercy, kamu ingin menemuiku? Qingning. Kemarilah. Duduklah. Ini. Ini dia, perjanjian pranikah. Qingning. Keluarga Wang kami adalah tempat yang sudah berdiri ratusan tahun. Menurut tradisi keluarga saya, pengantin baru harus menandatangani perjanjian pernikah untuk memastikan keamanan aset kedua belah pihak. Kamu tahu bahwa kita mendaftarkan pernikahan kita dengan terburu-buru. Namun, prosedur yang diperlukan harus tetap dipenuhi. Aku mengerti. Menuliskannya hitam di atas putih sebelumnya, supaya kita tidak mengalami masalah yang tidak perlu nantinya. Qingning. Kamu tidak akan melihat apa yang tertulis di dalamnya. Tidak perlu. Kekayaan keluarga Wang dibangun oleh tanganmu sendiri. Aku Shen Qingning tidak akan menginginkan hal-hal yang bukan milikku. Qingning. Apakah kamu salah paham? Apa yang kamu pikir sedang aku minta untuk ditandatangani? Perjanjian pranikah. Jangan khawatir. Bahkan jika di masa depan pernikahan kita berubah, aku tidak akan menyebabkan masalah untukmu. Lihatlah sendiri. Inventaris aset pranikah. Daftar aset pranikah. Itu benar. Ini semua adalah aset bergerakku, serta aset tidak bergerakku, termasuk saham keluarga Wang, barang antik dan lukisan, perhiasan, serta bangunan komersial dan sebagainya. Lebih dari 10 miliar. Aku tahu masih kaya, tapi aku tidak pernah membayangkan dia memiliki kekayaan sebanyak ini. Mengapa kamu menunjukkan ini padaku? Ini semua adalah properti pranikahku. Kode etik keluarga Wang. Aset tidak dibagi menjadi sebelum atau setelah pernikahan. Selama pernikahan itu ada, pihak yang bersalah akan pergi tanpa membawa apa-apa. Dengan kata lain, itu adalah, jika kamu pernah tahu aku telah berubah pikiran, semua ini akan menjadi milikmu. Kamu bercanda. Di zaman sekarang ini, bahwa masih ada disiplin keluarga yang ketat. Qingning. Apakah kamu percaya padaku sekarang, ketika aku mengatakan selamanya? Mercy, jika hari itu, orang itu bukan aku, apakah kamu akan memilih siapa saja untuk dinikahi? Sama sekali tidak. Aku akan menunggumu menikah denganku. Aku tahu. Kamu memilihku hanya karena kamu tidak punya pilihan lain. Itu tidak masalah. Selama hasilnya baik. Itu tidak apa-apa. Syukurlah. Aku menunggumu. Mengapa kamu menungguku? Mengapa memilihmu? Mungkinkah cinta pada pandangan pertama? Saya tidak percaya itu. Ikutlah denganku. Lihat ke belakang. Ini adalah semua yang ingin kamu ketahui. Aku tidak tahu apa yang Tuan Wang lihat dalam dirinya. Jelas itu karena wajahnya itu. Wajah Nona Shen sangat mirip. Itu saya? Itu benar. Keluarga Wang, dalam memilih pasangan, selalu sangat ketat.
Cinta pada pandangan pertama. Apa artinya itu? Pertama kali kita bertemu, aku tidak mau mengakui bahwa aku tertarik padamu. Tapi berkali-kali, aku harus mengakui bahwa aku benar-benar tertarik padamu. Lalu kenapa? Berapa banyak pertemuan yang dibutuhkan untuk akhirnya bersama? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Tapi kamu selalu dikelilingi oleh ketiga teman masa kecil itu. Cara kamu memandang mereka, kamu tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Jadi, aku menyerah untuk mengakui perasaan. Pelan-pelan. The film was translated and narrated by M Media. Syukurlah. Pada pertemuan ke-99, aku menghentikanmu dan memintamu untuk menikah denganku. Di tempat-tempat yang tidak saya ketahui, saya sebenarnya sangat dicintai. Mercy, jangan pernah berpisah lagi. Tidak pernah terpisahkan. Kak Jingtong, Ruo-Ruo, kenapa kamu ada di sini? Bukankah seharusnya kamu di rumah sakit menjaga Bibi Liu? Kak Jingtong, ibuku sudah baik-baik saja. Aku hanya sangat mengkhawatirkan kalian semua. Kondisi mental kalian beberapa hari ini sangat buruk. Aku datang ke sini hanya untuk memastikan kalian makan dengan baik dan beristirahat. Hanya dengan menjaga kesehatan kalian. Masih punya tenaga untuk minta maaf kepada Shen Qingning. Ruo-Ruo, kami Tidak apa-apa Kak Jingtong. Sebaiknya kamu istirahat saja. Aku akan pergi membuatkan sesuatu untuk dimakan. Kak Jingtong, sebentar lagi akan siap. Ruo-Ruo, kamu baik-baik saja. Ruo-Ruo, kamu tidak apa-apa. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Aku tidak apa-apa. Aku khawatir kamu lapar. Jadi kamu terburu-buru. Aku akan mengambil kotak P3K. Kak Jingtong, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa yang kamu lakukan? Kak Kengshuan, Kak Haoyu, mengapa kamu di sini? Tadi aku sedang memasak, dan aku tidak sengaja mengiris tanganku. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Haruskah kita ke rumah sakit? Aku tidak apa-apa. Aku tidak selemah itu. Kalian semua duduklah. Makan malam akan siap sebentar lagi. Kenapa kamu berpakaian seperti itu saat memasak di dapur? Dulu di dapur. Sepertinya dia selalu mengenakan seragam standar. Kemarilah Shen Qingning. Ini makanan favoritmu, perut babi kecap. Maafkan aku, Ruo-Ruo. Aku Tidak apa-apa Kak Kengshuan. Aku mengerti. Kalian semua hanya terlalu merindukan Qingning. Tetap saja Qingning itu hebat sekali. Bahkan dengan 3 pria seperti kalian, yang begitu luar biasa mencintainya. Dia masih pergi menikah dengan orang lain. Meskipun suami Qingning kelihatannya benar-benar kaya. Menikahi pria seperti itu pasti menghemat kerja kerasnya selama puluhan tahun kan? cukup. Qingning bukan orang seperti itu. Maafkan aku Haoyu. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa Qingning bersifat materialistis. Aku hanya membela kalian semua. Bahkan dengan 3 pria seperti kalian, yang begitu luar biasa mencintainya, dia masih terus bertengkar dengan kalian. Kita benar-benar tidak bisa menyalahkan Qingning. Hanya saja akhir-akhir ini, kita kurang memerhatikannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu jelas yang perlu kulakukan hanyalah memancing keributan dengan beberapa kata. Dan orang-orang ini akan meledak dalam amarah. Hari ini mereka justru membela Shen Qingning sepanjang waktu. Mungkinkah setelah kehilangan Shen Qingning, mereka telah menemukan kembali. Jadi bagaimana dengan kebaikan Shen Qingning? Tidak. Lalu untuk apa
Semua kerja kerasku selama The bertahun-tahun film ini, was sepertinya translated aku and harus bertindak narrated cepat. by M Media. Apakah Ruo selalu seperti ini saat bersama kita? Benarkah? Jingtong, bebek panggang kesukaanmu. Tidak, terima kasih. Aku sedang diet akhir-akhir ini. Tidak apa-apa. Bahkan jika kamu sedang diet, kamu tetap harus menjaga kesehatan. Terlepas dari apakah kamu kurus atau gemuk, di hatiku kamu adalah yang paling sempurna. Berminyak sekali. Lain kali aku akan menggunakan lebih sedikit minyak. Baiklah. Aku akan mengambil kotak obat. Jingtong, aku. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Halo Xiao Qian. Bantu aku memeriksa seseorang, si Ruo. Aku ingin semua tentang orang ini, sejak dia lahir, sampai sekarang. Jingtong, apakah kamu sudah tidur? Ada masalah apa? Pemanas air di kamarku rusak. Bolehkah aku menggunakan kamar mandimu sebentar? Tentu. Silakan. Lin Jingtong. Setelah malam ini, kamu adalah milikku. Panas sekali. Apa AC-nya rusak? Jingtong, aku sudah selesai mandi. Terima kasih. Jingtong, mengapa wajahmu begitu merah? Biar aku lihat. Jangan sentuh aku. Ini, obatnya mulai bekerja. Sebenarnya aku selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan padamu. Menjauhlah. Jingtong, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Jika kamu merasa tidak enak badan, Jangan mendekat ke sini. aku bisa membantumu. Jangan memendamnya lagi. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jingtong. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu membiusku? Siapa yang menyuruhmu merayuku? Aku tidak melakukannya. Aku hanya terlalu menyukaimu. Katakan padaku. Apakah kamu lebih menyukai Jingtong? Atau kamu lebih menyukaiku? Kenapa kamu hanya merayu dia dan tidak merayuku? Apa aku tidak cukup menarik? Tidak, kamu sangat menawan. Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Itulah sebabnya aku puas dengan pilihan kedua. Haoyu, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar menyukaimu. Menyukaiku. Puas dengan pilihan kedua. Aku curiga bahwa di dalam hatimu, kami bertiga sudah berada dalam kendalimu sepenuhnya, bukan? Ini gawat. Jika saja kamu tidak sabaran kali ini, kami pasti masih sama sekali tidak tahu apa-apa. Si Ruo, atas dasar apa kamu berhak memilih di antara kami bertiga? Aku salah. Jangan lupa, aku penyelamatmu. Maafkan aku kali ini saja. Sekarang aku akhirnya mengerti bagaimana perasaan Qingning saat itu. Kamu benar-benar wanita yang kejam. Budi penyelamat nyawa. Sudah berapa kali kamu menggunakan alasan itu? Sudah berapa kali aku membantumu? Karena kamu, aku kehilangan Qingning. Luka ini adalah balasan untukmu. Sialan, bukankah mereka paling menyukaiku? Bagaimana ini bisa berakhir seperti ini? Qingning. Qingning. Dia ada tepat di depan mataku. Namun aku hanya bisa melihat tanpa daya saat kehilangan Qingning. Saat kamu mencari kenang-kenangan orang tuamu. Apakah kamu merasa sesakit ini? Seputus asa ini? Halo, bisakah Anda tolong berikan ini kepada Shen Qingning? Tentu saja. Cuaca hari ini cerah.
Ayo jalan-jalan. The film was translated Itu suara and King. narrated by M Media. Bagus. Dan selagi kita di sini, aku akan mengajakmu membeli labubu favoritmu. Nyonya, seorang pria mengatakan ini untuk Anda. Terima kasih. Aku minta maaf. Ini adalah penebusan dosaku. Jika aku bisa mengulang semuanya, aku pasti sudah memenangkan lelang. Kenang-kenangan orang tuamu untukmu. Mulai sekarang, aku berharap kamu bahagia. Aku tidak akan datang mengganggumu lagi. Siapa yang mengirim ini? Itu tidak penting lagi sekarang. Mawar di sana sedang mekar dengan indah. Ayo kita petik beberapa dan menaruhnya di vas. Baiklah. Ingin. Hanya ini cara aku bisa meminta maaf padamu. Hanya saja, paruh pertama itu benar, baris berikutnya itu palsu. Tapi, selama kamu bahagia, aku rela. Jingtong, aku sudah mengirim berkas tentang si Ruo yang kamu minta ke emailmu. Bagus. Lukanya tidak dalam untuk saat ini. Jangan melakukan gerakan tiba-tiba dan jaga agar tetap kering. Istirahat beberapa hari, kamu akan baik-baik saja. Terima kasih. Kakak King Xuan, Kakak Hao, terima kasih kalian berdua. Kalian cukup baik hati untuk menampungku. Karena kamu sudah baik-baik saja sekarang, ayo kita pergi. Pergi. Kemana kamu akan pergi? Apakah kamu tidak membutuhkanku lagi? Keberadaanmu di sini hanya akan membuat King Ning tidak bahagia. Sialan. Selalu saja Shen Qingning. Dia sudah pergi tapi masih saja melawanku. Aku tahu aku salah. Hanya saja aku sangat takut kehilangan kalian berdua. Sehingga keserakahan menguasai diriku. Kalian berdua begitu mempesona. Seperti sinar matahari yang menerangi hidupku yang kelam. Apakah kamu mengatakan ini salah kami? Kakak Jingtong, kamu sudah kembali. Kamu tidak pulang sama sekali tadi malam. Aku khawatir. Kamu seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. 2 kecelakaan mobil ini, sebaiknya kamu berikan aku penjelasan yang masuk akal. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pengemudi dari kecelakaan 2 tahun lalu tiba-tiba pergi ke luar negeri dan menghilang tanpa jejak. Mengapa ibumu mengalami kecelakaan mobil 2 tahun kemudian? Karena kalian berdua sudah saling mengenal sejak lama. Aku tidak melakukannya. Kakak Jingtong, mengapa kamu memfitnahku seperti ini? Apakah seseorang memberitahumu sesuatu? Ibu dan aku hanyalah pelayan. Kami tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kamu sengaja menyuap pengemudi saat kamu mabuk. Lalu dia mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan seseorang untuk melindungi kami. Kamu tahu sejak awal, kamu tidak akan terluka. Kami adalah orang bodoh. Jika bukan karena fakta bahwa kamu sudah nekat kali ini menyebabkan ibumu mengalami kecelakaan seperti itu, kami benar-benar tidak akan melihat warna aslimu. Itu tidak benar Kakak King Xuan. Keluar. Kakak Hao. Aku tidak melakukannya. Aku mengerti sekarang. Apakah itu Shen Qingning? Dia selalu tidak menyukaiku. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Diam. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu dan ibumu lakukan, bukan? Jika kamu berani menjelek-jelekan Shen Qingning lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tenang saja. Si Ruo. Berapa banyak hal buruk yang telah kamu lakukan? Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Semua penderitaan yang dialami Shen Qingning, aku akan membuatmu merasakannya satu persatu. Tuan muda kedua, air mendidihnya sudah ada di sini. Hati-hati. Jangan sampai membunuhnya. Jangan khawatir. Tidak. 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 Tapi air garam suhu ruangan ini akan lebih dari cukup untuk membuatmu menderita. Jeti. Kalian berdua tadi hanya bercanda ya? Sungguh. Bagaimana bisa Qingning menanggung semua itu? Dia adalah seseorang yang kami sayangi sejak kecil. Sejak kamu si Ruo datang, Qingning telah menanggung begitu banyak rasa sakit dan kebencian. Ini juga salahku karena salah menilaimu. Saat itu aku tak menyelidiki kecelakaan itu lebih jauh. Aku juga menyalahkan diriku sendiri. Aku sudah menjadi aktor selama bertahun-tahun. Tapi aku justru dipermainkan oleh seorang wanita. Apa gunanya penyesalan sekarang?
Jika kita tidak memanjakan, si Ruo begitu berlebihan. Bagaimana mungkin dia bisa senekat itu? Kita adalah dalang sebenarnya di balik The ini. film was Kamu. translated and narrated Kamu pantas by mati. M Media. Bawa dia pergi. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ruo. Kakak Hao, tolong lepaskan aku kali ini saja. Tolong, terlepas dari apapun itu. Memang benar aku menyelamatkan kalian berdua. Aku mohon. Tolong lepaskan aku saja. Keluar. Jangan bergerak. Ini kediaman keluarga Lin. Kami yang memegang kendali di sini. Apakah kamu ingat mobil yang kamu bilang kamu sukai waktu itu? Aku membelikannya untukmu. Terima kasih kakak King Xuan. Aku memohon ini di Kuil Nanfo. Semua orang di lingkaran kita bilang itu sangat manjur. Aku memberikan kedamaianku dan keberuntungan. Semuanya untukmu. Kamu sangat baik kakak Hao. Kemarilah. Ini kalung terbaru. Hadiah untukmu. Terima kasih kakak Jingtong. Ruo adalah orang penting. Kehadirannya dalam hidupku telah membawaku begitu banyak kebahagiaan. Bisa menerima penghargaan ini, saya merasa sangat terhormat. Di sini, saya ingin berterima kasih kepada seseorang yang istimewa. Si Ruo, terima kasih. Si Ruo, piala ini adalah sesuatu yang kudapatkan untukmu. Mengapa? Mengapa? Bantu aku selamatkan aku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Dia sudah sadar. Kakak Hao. Aku tahu kamu tidak sanggup berpisah dariku. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Iblis. Mereka semua adalah iblis. Aku sudah bekerja sangat keras. Jadi mengapa? Aku tidak bisa menggantikan Shen Qingning. Shen Qingning sudah menikah. Jadi mengapa mereka tidak mau menyerah padanya? Mengapa? Mengapa? Mereka bahkan tidak mau meliriku sedikit pun. Sekarang kamu tahu kamu salah. Kamu benar-benar harus meminta maaf. Itu Qingning. Pasangan yang sempurna. Dari mana datangnya itu? Apakah mereka selebritas baru? Bukankah itu putri angkat? Keluarga Lin dulu. Dia benar-benar tumbuh menjadi wanita cantik. Qingning. Tuan tolong jaga jarak Anda. Apakah kamu ingin berbicara dengannya? Tidak perlu. Qingning. Qingning. Duduklah. Ketemu kamu? Qingning. Maaf, bagian VIP ada di depan. Mohon kembali ke tempat duduk Anda. Sejak kapan Qingning menjadi VIP? Mungkinkah karena pria bermarga Wang itu? Qingning. Mohon kembali ke tempat duduk Anda sendiri. Lelang amal ini akan segera dimulai. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Di acara lelang malam ini, semua hasil lelang akan disumbangkan kepada anak-anak di daerah pegunungan. Selanjutnya mari kita tampilkan barang lelang pertama malam ini. Barang ini tidak memiliki harga awal. Saya nyatakan penawaran dibuka. 10 juta. Ada penawaran lain. 10 juta pertama. 10 juta kedua. 10 juta ketiga. Terjual. Kenapa aku merasa Qingning semakin menjauh dariku? Benar. Barang terakhir, malam ini. Karya seni yang Tuan Yu Hong buat selama 7 tahun. Sekarang mari kita undang Tuan Yu Hong ke atas panggung untuk membuka lukisan itu secara pribadi. The film was translated and narrated by M Media.
Qingning sebenarnya adalah Tuan Yuhon. Sejak kapan dia menjadi begitu hebat? Terima kasih semuanya. Harapan dulunya adalah karya yang paling saya banggakan dalam hidup saya. Namun karena beberapa masalah pribadi, saya harus berpisah dengannya. Untungnya lukisan ini, setelah berpindah tangan beberapa kali, telah kembali kepada saya. Ini menunjukkan bahwa apa yang sudah ditakdirkan akan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada kita dalam bentuk apapun. Sekarang, tolong bergabung dengan saya untuk mengapresiasi lukisan ini. Harapan. Bukankah ini lukisan yang kulihat di kamar Qingning? Saya nyatakan, penawaran dibuka, 10 juta. Ini adalah lukisan yang dibuat Qingning untuk salah satu dari kami bertiga. Itu tidak boleh diambil oleh siapapun. 20 juta. 30 juta. Tuan Lin, itu hanya sebuah lukisan. Itu tidak sepadan. Apa yang kamu tahu? Ini adalah lukisan yang dibuat Qingning untuk kami bertiga. Itu tak ternilai harganya. Selama aku memenangkan lelang harapan, Qingning pasti akan kembali ke sisi kami. 50 juta. Itu hanya sebuah lukisan. Kalau suka aku bisa melukis satu untukmu. Tak perlu jadi orang bodoh yang mudah dipermainkan. 60 juta. Semuanya, harapan ini. Lin Chengxuan, aku harus memilikimu hari ini. Tuan Wen, apakah Anda masih akan menawar? Awalnya aku berniat untuk menghamburkan sedikit uang. Tapi istri saya memberitahu saya tidak boleh jadi orang bodoh. Jadi, Tuan Lin silakan saja. Selamat Tuan Lin, berhasil memenangkan penawaran untuk lukisan harapan. Qingning, tolong jangan pergi. Kamu harus mendengarkanku. Semua yang perlu dikatakan sudah saya sampaikan dengan sangat jelas. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya sudah menikah mulai saat ini. Antara kamu dan saya, tidak ada lagi yang tersisa. Qingning, itu adalah kesalahan kami. Si Ruo-Ruo dan ibunya sudah ditangani olehku. Mereka sekarang sedang ditahan di kantor polisi, di mana mereka akan menerima hukuman yang pantas. Juga, aku telah membeli lukisan ini. Mulai sekarang setiap penyesalan yang kamu miliki, aku bisa menebusnya satu persatu. Cukup, orang yang menyakiti saya, bukanlah si Ruo-Ruo. Selama ini adalah kamu. Itu adalah pembiaranmu yang membuat ambisinya tumbuh. Qingning, aku minta maaf. Itu salahku. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Sekali ini saja. Anggap saja sebagai bantuan untuk lukisan ini. Bisakah kita mulai dari awal? Apakah kamu tahu mengapa lukisan ini yang diberikan kepada salah satu dari kalian bertiga dijual melalui lelang? Kenapa? Karena saya butuh uang. Saya butuh uang untuk menebus kenang-kenangan orang tua saya. Mungkin kamu pikir tindakanmu hari ini sangat heroik, tapi di mata saya, sejak momen kamu merobek kenang-kenangan orang tua saya demi menenangkan si Ruo-Ruo, lukisan ini sudah tidak berharga lagi. Mengenai dirimu, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Lin, mengapa harus berlebihan seperti ini? Apakah kamu di sini untuk mengecekku? Tentu saja tidak. Saya di sini untuk berterima kasih kepada Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda karena tidak menikahinya. Terima kasih atas kebutaan Anda yang memungkinkan saya menikahi Qingning. Dan saya juga berterima kasih kepada Anda untuk 60 juta itu, meskipun itu disumbangkan untuk anak-anak di pegunungan. Jadi semua ini adalah rencanamu. Tidak. Mohon maaf. Tuan Lin, tangan saya tergelincir. Saya akan dengan senang hati memberikan kompensasi yang sesuai. Tetapi seniman lukisan ini telah mengatakan bahwa lukisan ini tidak berharga. Ruo-Ruo, saya mohon, tolong kembalikan Yeontim Jiop itu kepada saya. Maukah kamu? Itu adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan orang tua saya. Saya tidak bisa kehilangannya. Baiklah, ini untukmu. Tidak. Shen Qingning, caramu menatapku saat ini seperti anjing liar menyedihkan yang mengemis sisa makanan. Seperti inikah perasaan Qingning saat itu? Tuan Lin. Tuan Lin. Bukankah seharusnya kamu berada di acara lelang amal? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Ini semua karena Wang Mozi yang tercela itu.
Belakangan ini, The film aku was merasa ada yang tidak beres dengan translated pekerjaanku. and narrated by Jadi dia yang Media. mengacaukanku selama ini. Dia mencoba mencuri wanita kita. Dan dia berani memprovokasi kita. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Halo, Tuan Lin, kami telah menemukan. Menurut intelijen yang dapat dipercaya, hanya ada satu orang dari keluarga Wang yang menikah dalam 2 bulan terakhir. siapa? Kepala keluarga Wang, putra sulung Wang Mouzi. Apel. Suami Qingning sebenarnya adalah orang terkaya Wang. Jadi dia putra sulung keluarga Wang. Lalu kenapa? Hari ini aku akan menunjukkan padanya bahwa punya uang di industri hiburan bukanlah segalanya. Apa yang kamu rencanakan? Kamu ingat bosku itu, Carl? Dia tidak hanya sangat kaya, dia punya pengaruh di dunia bawah dan dunia bisnis. Jika dia berani mencuri wanita kita, dia harus menanggung akibatnya. Tuan Wang, silakan minum tehnya. Shoyu, apakah bos ada di dalam? Dia sedang menjamu tamu. Tamu? Kamu tidak boleh masuk ke sana. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Lin Haoyu, apa yang kamu lakukan menerobos masuk ke sini? Tidakkah kamu lihat aku sedang sibuk menjamu tamu VIP? Bos, aku ingin meminta Anda untuk membantuku memberi seseorang pelajaran. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Baru saja, perusahaan ini telah diakuisisi. Tepatnya, aku bukan lagi bosmu. Diakuisisi oleh siapa? Menurut saya, Wang Mouzi? apa? Kau menyuruh seseorang melenyapkanku. Tuan Wang, ini semua hanya kesalahpahaman. Bawahanku tadi hanya asal bicara. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Kenapa kamu belum meminta maaf kepada Tuan Wang? Tuan Wang adalah bos baru kita sekarang. Saat Tuan Wang sedang membangun namanya, kita masih bukan siapa-siapa. Kamu pikir kamu bisa memberi Tuan Wang pelajaran? Kalau kau ingin mati, jangan seret aku bersamamu, Tuan Wang. Tidak perlu meminta maaf. Saya hanya kebetulan menikmati saat orang-orang tidak tahan dengan saya, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pergi. Anggap saja rumah sendiri. Hati-hati. Bos, keluar. Jadi kamu pergi keluar, kehilangan 13 kontrak iklan, dan proyek barumu yang kau siapkan selama 6 bulan, direbut oleh orang lain. Benar. Bukankah kamu punya kompetisi hari ini? Aku telah dilarang. Aku tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi domestik apapun mulai sekarang. Jingtong, aku akan kembali ke negara ini besok. Aku akan membawakanmu hadiah pernikahan. Saat itu bawa Qingning ke sini. Dan mari kita berkumpul bersama. Bukan aku yang akan menikah. Qingninglah yang akan menikah. Dan pengantin prianya bukan aku. Kamu pasti bercanda. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Qingning menulis surat cinta untukmu. Apel, surat cinta dari Qingning itu ditulis untukku. Jadi, orang yang dicintai Qingning adalah aku. Orang yang ingin dia nikahi juga aku. Lin Jingtong, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Qingning, aku akan mencarimu. Qingning, aku sudah menunggumu selama 5 hari. Akhirnya, aku melihatmu. Untuk apa kamu kesini? Qingning, maafkan aku salah. Aku tahu surat cinta itu ditulis untukku, dan aku tahu bahwa akulah orang yang paling kamu cintai, dan akulah orang yang paling ingin kamu nikahikan. Benar begitu kan? Maafkan aku seharusnya tidak membuatmu menunggu begitu lama di kantor catatan sipil pernikahan. Aku bersedia sekarang, mari kita menikah. Aku bersedia menjadi pilihan cadanganmu. Tolong jangan menyerah padaku. Tidak, bukan kamu orang yang saya cintai, dan saya tidak butuh pilihan cadangan apapun. Kenapa? Apakah karena dia? Apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada Mouzi? Lalu bagaimana dengan kita? Ini bukan sekadar suka, ini cinta. Saya telah jatuh cinta pada Mouzi. Untuk sisa hidup saya hanya akan mencintainya. Qingning, Maaf, istri saya tidak suka diganggu oleh orang lain. Terutama oleh Anda. Wang Mouzi,
Jangan berpikir kamu sudah menang. Aku tahu sifat King Ning lebih baik daripada siapapun. Dia adalah orang yang paling sentimental dan berhati lembut. Dia hanya sedang bertindak karena amarah saat ini. Dia akan menyadari bahwa orang yang paling dia cintai tetaplah aku. Dari mana asal kepercayaan dirimu? Apakah kamu berani bertaruh? Jika kamu kalah, kamu tidak akan pernah muncul di depan The King Ning film lagi. was Baik, translated jika kau and kalah, aku ingin narrated kau by menceraikan M. King Ning Media. dan berlutut, serta berteriak bahwa aku pecundang. Baik, apa yang kita pertaruhkan? Hidup kita. Jing Tong, kamu sudah kehilangan akal sehatmu. Mercy, kamu tidak bisa bertaruh dengannya. Shen Qingning, kamu telah mengambil segalanya dariku. Aku akan menyeretmu bersamaku. Maafkan saya hanya ingin. Mercy, kamu tidak sendirian lagi. Tanpamu. Apa yang harus saya lakukan? Shen Qingning pergilah ke neraka. Awas. Cepat, panggil dokter cepat. Mercy. Mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu menyelamatkan saya? Karena kamu layak mendapatkannya. King Ning, aku mencintaimu. Apakah kamu mencintaiku? Saya mencintaimu. Saya sudah lama jatuh cinta padamu. Tolong bangunlah. Jangan tinggalkan saya. Tolong. Mercy. Mercy. Jadi inilah apa arti cinta yang sebenarnya. Sepertinya aku telah kalah.